Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para jamaah dan siapapun yang pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin, mari kita lanjutkan belajar kita. Semoga rasa syukur kita atas semua yang diberikan Allah kita. Semoga kita menjadi dekat dengannya, diridhoi dan menjadi orang yang sukses sekali ya. Salawat salam kepada Rasul yang kita lewat syafaatnya. Kita lanjutkan pasal haram berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak orang. Kemarin sudah kita pelajari dari naflinya, maknanya kemudian beberapa hadis. Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'i radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah SAW berdiri berkhutbah menyebut sesungguhnya jihad fisabilillah dan iman atau percaya kepada Allah itu termasuk amal perbuatan yang terutama. Tiba-tiba seorang berdiri bertanya, bagaimana pendapat jika aku terbunuh dalam perjuangan jihad fisabilillah, apakah tertebus semua dosa-dosaku? Nabi jawab, ya, bila kau terbunuh fisabilillah sedang kau tabah, sabar, ikhlas, mengharap ridha Allah, maju dan tidak lari, itu tidak ada masalah pada maju itu tetap menghadap pada lawan, tidak mundur. Ini bukan peperangan akbar. Sekarang peperangannya kan jarak jauh. Ada 2000 km tembak melewati negara lainnya bisa. Nah setelah itu Nabi bertanya, bagaimana pertanyaan? Bagaimana pendapatmu jika saya terbunuh dalam perjuangan jihad fisabilillah? Apakah terus tertebus semua dosa-dosaku? Jawab, iya, jika terbunuh sedang kau tabah, sabar, ikhlas, menghargai, maju dan tidak lari, kecuali hutang. Ini tadi kan hanya tidak lari, tidak mundur ke belakang, dan ikhlas sabar. Nah, kecuali hutang. Jadi orang yang berperang siap sudah tinggal hutang tetap diadili. Demikian keterangan Jibril kepada saya. Jadi hutang itu sampai di mati kalau belum dibayar, maka akan tetap sampai di sana. Oleh karena itu kita akan sering pasti melihat Pak Mudin ketika memberangkatkan mayat, nopo niki mayat dan ada hutang. Nek wonten sampun ketika kita monggo panjenengan petang kalian keluarga kami kita. Nah, gini-gini sampai sedaya kayak ada hutang, ini hutang ini ikhlas, mungkin sampun kantor belum bayar. Itu harus ada angka seperti itu. Kalau ternyata yang hutangi nanti mengatakan sudah saya ikhlas, maka berarti hutangnya selesai. Kalau belum hutangnya akan diperlanjarkan di sana dan itu menghalangi masuk surganya seorang. Hadisnya ini tadi dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'i, karena panjang dan saya baca hadisnya. Kemudian hadis berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika selesai perang Khaybar, datanglah beberapa sahabat Nabi menyebut-nyebut fulan mati syahid, fulan mati syahid, sehingga mereka menyebut fulan mati syahid. Mendadak Nabi berkata, tidak. Jadi orang-orang katakan fulan mati syahid, Nabi berkata, tidak, saya telah melihatnya dalam neraka. Sekarang perang mati, ternyata masuk neraka karena ia mengambil pemul atau mata dari ghanimah yang belum dibagi
yang berarti gulu. Gulu itu ya mengambil sesuatu yang bukan haknya, meskipun dia merasa mempunyai bagian dari penanggung. Jadi di zaman dulu itu kalau perang selesai dapat pampasan perang dibagi, yang bagi Kanjeng Nabi. Nah ini sahabat ini sebelumnya sudah dapat ghanimah tapi belum dibagi, dia ngambil dulu karena merasa maju perang mati. Ternyata matinya tidak mati syahid tapi masuk neraka, bukan karena matinya tetapi karena mengambil yang padahal dia sudah tapi karena kan belum diberikan oleh Kanjeng Nabi. Ini termasuk zalim. Nah, sedahsyat itu zalim itu sampai bisa menghalangi masuk surga padahal matinya mati dalam perjuangan yang secara duniawi mati sendiri. Kemudian ada ini hadisnya yang dari Marwi Qurtubi. Sekarang dari Haji bin Umairah radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang kami serai tugas amal lalu menyembunyikan sekecil jarum atau lebih, maka akan berbau bulu atau pengkhianatan yang akan dipikul pada hari kiamat. Angel, itu angel. Orang ganti-ganti kenalan apa siapapun aja. Maka berdiri seorang hitam dari sahabat Ansor, orang Nabi Madinah, berkata, ya Rasulullah, terimalah kembali tugas yang kau serahkan pada aku itu. Nabi bertanya, mengapa kau? Jawabnya, karena aku telah mendengar Tuhan berkata begini dan begini. Sabda Nabi, dan ini aku berkata, siapa yang kami serai tugas amal harus menyerahkan semuanya, sedikit atau banyak, maka apa yang diberikan kepadanya boleh diambil dan yang tidaklah ditinggalkan. Jadi ini kalau sudah di kasarannya gaji sekian, boleh nanti diambil. Tetapi kalau tidak, ya ditinggalkan. Ini yang berarti mungkin masih ada bersinggungan dengan mengambil haknya tanpa beritahu Nabi. Kalau ini boleh tanpa beritahu gitu. Tugas yang dimaksud di sini tugas menagih, menarik zakat, cukai atau hasil. Saya kira demikian. Semoga ini menjadi pedoman bagi kita. Intinya kalau bukan haknya jangan diambil. Kalau misalkan itu hak, kita ada situ punya hak mendapat, ambilnya adalah memberitahu yang bertanggung jawab besar. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Riyadhus Shalihin, mari kita tundukkan jiwa kita sejenak untuk mensyukuri seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih dibangunkan kembali pada pagi hari ini untuk meneruskan menambah bekal kita bila pada saat kita menghadap kepadanya selama-lamanya menjadi orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita tujukan kepada Rasul. Mudah-mudahan kita dapat bersama. Kita terus lanjutkan belajar kitab ini sampai pada pasal yang kemarin juga kita mulai, yang di haram berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak orang. Qurannya ada dua sebagai dasarnya, yakni Quran surah Al-Mu'min, bukan Mu'minun ya, Al-Mu'min ayat 18 yang kesemuanya dia adalah bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat diikuti. Qala Allah Ta'ala ma'alil zalimina min hamim wala syafi'i.
tidaklah ini untuk zalimin dan orang-orang zalim. Zalim itu artinya menempatkan suatu tidak pada tempatnya dan menjadikan hak orang lain terambil. Tidaklah ini untuk zalimin orang-orang zalim laki-laki. Lihat, saya kira tidak hanya laki-laki ini, laki berubah semuanya. Min dari alimin, orang yang karib, dan tidak syafi'in, pembela yuto yang bisa diikuti. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, tidak terjadi pada sahabat kita, tidak terjadi pada pemimpin kita, sehingga nanti mudah-mudahan yang terjadi adalah satu kondisi yang aman, tentram, semua hak terpenuhi dan menjadikan batu mudah-mudahan ini. Sekali lagi, ma'lim dhalimina min hamibin wala syafin Allah. Tiadalah bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat diikuti. Siapapun kita tidak ditakdirkan menjadi zalim. Kalau kita berusaha ada rasa dalam hati itu, maka mari kita coba berarahkan semoga sifat itu tidak bersarang di jiwa kita. Kemudian Quran surah ada asyara, ada mu'min, ada mu'minun. Ini Quran surah surah ke-8 ayat 31. Aqala ta'ala wa malik zalimina min bani wala nasir. Ini hampir sama tapi redaksionalnya berbeda. Wa ma dan tidaklah, kalau tadi ma ini di sini tidak ada wa, tapi Allah bersumpah menadaskan sumpah. Wa ma dan tidaklah untuk zalimin orang-orang zalim min dari wali itu ada yang berdiri kali beratas, ada yang menafkahkan pemimpin, ada yang menafkahkan pemimpin. Yang di sini semuanya dia adalah bagi orang zalim itu pelindung atau penolong atau pembela. Kalau tadi itu dia adalah bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat diikuti. Hadisnya Jabir radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, awaslah kamu daripada aniaya dalam zalim, karena zalim itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Dan awaslah dari kikir, karena kikir itulah yang telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, mendorong mereka hingga menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang haram. Nah, ini renungan bagi kita, seperti peperangan di dunia sampai seperti ini, agar Israel terus mengukur Palestina, dan sekarang itu mereka ke negara tetangga berikutnya yang bertetangga, Bahrain, kemudian dan segalanya, bahkan Turki. Apakah itu didasari oleh sifat ini? Tidak ingin daerah atau negara itu dimiliki oleh orang lain, hanya ingin dimiliki dia. Ini sifat kikir. Nah, ini mudah-mudahan renungan. Kita silakan. Semoga cepat selesai, dan itu cepat selesai atau tidak selesai itu semua dilihat dari sudut agama adalah bagaimana Allah menghendaki. Jadi kalau Allah menghendaki selesai, tapi Allah menghendaki belum. Tetapi selesai atau tidak juga akan tergantung kemauan manusianya, karena
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib keadaan kamu jika kaum itu sendiri tidak mengubah. Jadi kalau Israel sendiri tidak ada usaha untuk mengerem dalam rangka untuk tidak lagi melakukan serangan terus, dia akan selesai. Walaupun dari berbagai macam usaha dunia dilakukan, ya. Ini hadisnya. Sifat pikir orang pengen pikir bahasa Jawanya itu kecil, didil, semua yang dia baik, semua yang jadi dirinya. Itu ternyata menjadi sumber bencana yang umat terdahulu. Nah, kalau begitu umat terdahulu itu umatnya para nabi, begitu ya mereka. Karena Nabi Soleh yang untanya mau ngambil air di sendang gajah malah disembelih umatnya. Karena ada ingin untanya itu menghabiskan air dan pikir seperti itu. Dan umatnya Nabi Musa yang ingin damai di Mesir, ternyata dikejar hingga melewati Laut Merah dan sebagainya. Sifat pikir itu yang benar menghancurkan sampai menumpahkan darah, menghalalkan semua yang ada. Ini hadisnya. Jadi Ba'an Jabiri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir berkata bahwa Nabi Muhammad SAW qala bersabda, "Attaqullah." Awaslah, takutlah, awaslah, takutlah kepada zulma, kezaliman, final zulma yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu menggelapkan, zulmat itu gelap, petang bedet. Zulma itu yaumal qiyamah, kiamat. Jadi kezaliman itu menggelapkan hari kiamat. Pertakus syuha, dan takutlah kamu pada syuha daripada pikir syuha. Fa'in asyuha ahlaka man kana qablakum sama lahu. Jadi karena ternyata cara pikir itu yang telah membinasakan umat-umat terdahulu. Ala ansyafahu Hima aku malah menjadikan saling hima, memakan jarak di antara mereka. Pasta satu makarimahu, dan mendorong mereka memakan jarak dan menghalalkan makarim yang haram. Judi diharapkan, hamil, diharapkan, zina diharapkan. Bahkan zina dikenal sebagai dengan kalimat perselingkuhan. Di zaman dulu sudah banyak yang mengartikan sebenarnya sederhana saja kalau kepingin begitu kan nikah orang yang melakukan hubungan suami yang bukan suaminya itu yang tidak nikah dengan nikah itu sudah satu haram. Yang kedua haram itu masuk artinya apa? Kalau Islam hukumnya menjadi jelas dalam usul agama. Ini jadi mendorong terjadinya kerusakan. Orang yang pancingan zalim itu menjadikan situasi yang merusak bukan hanya dirinya tapi juga tanah. Ini hadisnya. Ikir zalim. Ikir zalim. Saya lagi ini hadisnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh pasti semua hak akan dikembalikan kepada yang tidak pada kiamat ini. Apabila bisa sekarang itu kalau yang mencuri yang tidak hitung dia mencuri motor
di resesi itu setiap hari ya, televisi sampai CCTV punya dulu gitu. Tapi karena misalkan sampai mati dia dan atau mati yang dicuri itu belum, nanti dari kiamat kembalikan oleh Allah. Kalau di dunia saja CCTV bisa merekam itu, apalagi di akhirat kan gitu ya. Nah, akan dikembalikan, jangan khawatir. Jadi kalau kita dibujui, kalau kita dizalimi lah, kita diambil. Kalau tidak di hari ini diberikan, nanti dari kiamat akan dikembalikan kepada kita. Demikian juga kalau kita menzalimi ya, dan mengambil hak orang lain yang sekarang belum kita kembalikan, suatu hari kiamat akan kita kembalikan dengan caranya yang diberikan Allah. Gitu. Hingga saya ulangi sekali lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh pasti, mesti benar, teman-teman benar. Semua hak akan dikembalikan pada yang berhak pada hari kiamat. Kabeh waktu bakal dibalik marah sing juga dihak di kiamat itu. Hingga kambing yang tidak bertanduk diberikan kesempatan membalas pada kambing yang bertanduk. Dari kerdus kerah, antaranya sehingga ada sudah dikatakan kurang, sehingga ada sudah kan sing petangir. Nanti di hari kiamat sing kurang semua tadi ganti membalas itu. Ini dalam surat artinya semua kebatilan nanti akan ditampakkan dan akan membalas. Karena ojo itu tidak ngono gitu ya. Yang diharapkan kan begitu. Jadi ini artinya dari hadis yang asli wa Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala di Abu Hurairah radhiyallahu berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la waduna sungguh pasti ya. Al-huquqa ila ahlika yaumil qiyamah. Semua hak akan dikembalikan pada yang berhak dari kiamat. Ya. Kata hingga yuqada min disati al-jah al-faqi minasyai al-qarna. Ini kan dicontohkan hingga ya kan kambing yang tidak bertanduk diberi hak kesempatan untuk membalas kekalahannya di dunia ketika bertanding dengan yang bertanduk. Ini keterangannya yang di dunia dahulu pernah ditanduk dan belum mendapat membalasnya, maka kembalikan menurut keadilan pembalasannya itu telah dituntut dari binatang yang tidak berakal. Dan bagi yang berakal lebih pasti dan lebih kuat, lebih dahsyat lagi. Itu di mudah-mudahan dua Quran sekali lagi pijakan Islam dalam berpikir bersikap menilai itu satu Quran, dua hadis. Kalau di situ ternyata belum jelas ada ijma yaitu fatwa ulama dan qiyas, dan itu qiyas itu menjadikan satu peristiwa jatuh untuk menjadikan peristiwa. Semoga kita ditakdirkan dari orang yang tidak zalim dan tidak ditolib oleh Allah, oleh umatnya Allah SWT dengan berbagai cara. Ya, dan terutama hari ini kita terus berdoa yang telah terzalimi yaitu masyarakat Sumatera Barat dan Utara dan Aceh yang disinyalir banjir itu disebabkan karena pembalakan hutan yang luar biasa dan dibuktikan potongan-potongan kayu yang menurut para ahli ternyata potongan itu bekas gergajian yang itu kan berarti program itu kan bukan bedol seoyote gitu. Nah itu mudah-mudahan segera kembali kondisinya. Kita doakan pemerintah yang
berusaha menata infrastruktur jalannya bersambung kembali, kemudian buat listriknya bisa laku, biar airnya bisa, dan semuanya. Semoga setelah itu menjadi lebih dahsyat, lebih kuat, dan menjadikan Indonesia lebih bermartabat. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dilimpahkan pada bangsa yang besar ini untuk dikelola agar ayo bersama-sama maju, bersama-sama bahagia, bersama-sama mulia, bersama-sama kaya raya, bersama-sama menjadi bangsa yang tidak didapat oleh Undang-Undang Dasar 45, yaitu bangsa yang adil, makmur, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh majelis dalam peraturan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tanggung jawab bersama yang dipimpin oleh para pemimpin yang di atas, dari presiden sampai aparat bawahnya, dan DPR yang membuat undang-undang, kemudian yang mengawasi adalah kita semua, ya, dan semoga sekali lagi bisa mengatasi semua problem yang sekarang ada dengan baik. Doa itu mudah-mudahan didengar oleh Allah SWT. Jika kita berdoa, yakinlah doa astajibnakum. Jika berdoa pasti kabulkan. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.